Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emda Faris Kasfar. Saya dari kelas 10G. Saya akan menceritakan tentang sejarah lahirnya Pancasila sampai hari kesaktian Pancasila. Sidang BPU PKI 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sejarah lahirnya Pancasila diawali dari rapat BPU PKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tugas utama BPU PKI adalah menyelidiki hal-hal yang terkait pembentukan negara. BPU PKI diketuai oleh KRT Dr. Rajitman Yetyo-Diningrat. BPU PKI melaksanakan sidang pertama secara resmi sejak 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut diadakan untuk membahas dasar negara. Tokoh-tokoh yang mengajukan dasar negara diantaranya Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Menurut himpunan risalah sidang-sidang dari BPU PKI dan PPKI. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan 5 asas dasar, yaitu 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 30 Mei 1945, Soepomo mengajukan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mukafah dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengajukan 5 sila yang terdiri kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mukafat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kelima sila tersebut disebutkan Soekarno sebagai Pancasila. Panca artinya 5 dan sila yang berarti dasar. Pembentukan Panitia 9 dari pengajuan dasar negara tersebut, kemudian dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan lebih rinci rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah tokoh-tokoh Panitia 9. Ada 9, yaitu 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, ketiga Maramis, 4. Muhammad Yamin, yang kelima Ahmad Soebarjo, keenam Abi Kuesno, yang ketujuh Abdul Kahar Muzakkar, yang ke-8 Agus Salim, yang ke-9 Abdul Wahid Hasyim. Dari pembahasan Panitia 9 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara yang telah disepakati masih belum selesai karena adanya perdebatan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Hal tersebut disampaikan Pak Latuh Harari yang berkeberatan atas pencantum yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada rapat perancangan UUD pada tanggal 11 Juli 1945. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah dilakukan pembahasan maka ditentukan sila pertama pada
Piagam Jakarta diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila akhirnya dapat disahkan. Penetapan hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila yang ditandatangani Pak Presiden Joko Widodo disahkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional hari lahirnya Pancasila. Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang ditewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya pada 30 September 1945. Mereka terdiri atas yang pertama Pak Ahmad Yani, yang kedua Pak Soe Prapto, yang ketiga Pak Parman, yang keempat Pak Haryono, yang kelima Pak Sutoyo, yang keenam Pak Panjaitan, yang ketujuh Pak Tendean. 7 anggota TNI AD tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia atau PKI, atau dikenal juga sebagai Gerakan 30 September 1965. Hal ini yang menjadi cikal bakal sejarah Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Kala itu kelompok PKI mendatangi rumah masing-masing korban kecuali Pak Pierre Andreas Tendean yang di tengah berada di rumah Jenderal TNI Pak Nasution dan menjadi korban salah tangkap. Kelompok PKI itu mengaku sebagai pasukan pengawal istana atau Cakrabirawah. Mereka berdahli akan menjemput para korban karena dipanggil oleh Presiden Soekarno. Namun sebenarnya tidak. Pak Soe Prapto, Pak Sutoyo, Pak Parman, Pak Pierre Andreas Tendean ikut dengan mereka dalam keadaan hidup. Mereka kemudian dibawa ke sebuah markas di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Setelah tiba di markas itu, keempat anggota TNI AD itu dibunuh, lalu mayat mereka dimasukkan ke sebuah sumur tua yang tak terpakai berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Sementara Pak Ahmad Yani, Pak Haryono, dan Pak Panjaitan ditembak di rumah masing-masing. Mayatnya kemudian dibawa ke markas tersebut dan dimasukkan ke dalam sumur tua yang kini dikenal sebagai Lubang Buaya. 7 anggota TNI AD itu tewas pada 30 September 1965 menuju 1 Oktober 1965. Namun mayat mereka baru ditemukan pada 4 Oktober 1965. Setelah ditemukan mayat 7 anggota TNI AD ini dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 1965. Para korban G30 SPKI ini kemudian diangkat menjadi pahlawan revolusi. Selang setahun kemudian, Soeharto yang kala itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat atau Pangkostrat menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini harus diikut oleh seluruh pasukan TNI AD. Setahun berikutnya, Soeharto yang telah menjadi presiden yang kedua Indonesia menggantikan Soekarno
mengeluarkan Kepres 153 per 1967 yang menetapkan Hari Kesaktian Pancasila sebagai sebagai peringatan yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Segitu cerita tentang dari sejarah lahirnya Pancasila sampai peringati Hari Kesaktian Pancasila. Mohon maaf ada yang kata-kata salah buat saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.